Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Raflesia IT, channelnya belajar cyber security. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap penasaran dengan dunia cyber security. Kalian pengen jadi pentester profesional? Tentu harus ada sertifikasi agar keahlian kalian lebih diakui. Atau sekarang sudah jadi pentester, sudah jadi cyber security ya, bekerja sebagai pentester, tapi sulit untuk level up karir. Nah, maka kita butuh juga sertifikasi ya, selain daripada skill. Ya, tapi masih bingung sertifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh industri pada saat ini? Tenang, video ini solusinya. Di video ini kita akan membahas yang pertama, yaitu menentukan lembaga rujukan yang bisa kita ikuti ya sebagai rujukan untuk pengambilan sertifikasi. Yang kedua, sertifikasi apa saja yang dibutuhkan terkhususnya untuk teman-teman yang berkarir di red team atau pentester di sebuah perusahaan atau IT konsultan. Nah, jadi video ini cocok banget buat kalian yang baru memulai di dunia ethical hacking atau baru bekerja sebagai pentester atau bug bounty, maka ikuti terus video ini sampai selesai. Yang pertama, untuk lembaga rujukan, kita di sini mengambil dari Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI. Nah, ini di ASPI ini cukup lengkap ya teman-teman. Di sini ada peraturannya, ada standar, bisa kita lihat. Kemudian ada info. Nah, di sini ada juga penyedia jasa IT ya. Kalau kita lihat di standar ini, penyedia jasa IT ini bisa dilihat ada daftar penyedia jasa IT audit yang diakui oleh ASPI. Nah, ini banyak PT-PT-nya. Kalau teman-teman ya ingin mencari vendor gitu kan, atau mencari mencari tempat kerjasama untuk IT audit, bisa merujuk ya salah satunya di website ASPI ini. Nah, kemudian untuk sertifikasi kita bisa lihat ya di peraturan, kemudian ketentuan ASPI. Nah, di sini juga banyak ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh ASPI ini dan banyak perusahaan-perusahaan besar ya yang mengikut sertakan eh, bergabung dengan ASPI ini. Jadi memang eh, cukup ini ya, ASPI ini cukup dikenal untuk di industri seperti ini ya. Nah, ini Principal, Fintech, Telco dan lain-lain ya. Nah, ini kerjasamanya jadi cukup banyak gitu dan memang perusahaan-perusahaan yang memang sudah um, membutuhkan keamanan. Oke, sekarang kita lihat untuk ketentuan yang di peraturan tadi. Nah, di sini ada tentang penanganan transaksi transfer dana antara penyelenggara ya, ditentukan juga di sini. Kemudian untuk IT audit, nah ini kita sebagai pentester ya, sebagai IT konsultan, maka kita bisa mengambil untuk yang di IT audit ini gitu. Nah, ini juga banyak ya. Ada oke. Nah, ini berkaitan dengan fintech ya, yang lain-lain. Kalau kita ngambil di IT audit ini, kita bisa klik unduh. Kemudian di sini akan mendownload PDF ya dengan persyaratan IT audit. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ketentuan asosiasi ya, Sistem Pembayaran Indonesia. Kalau kita scroll ke bawah di sini ada penetration testing ya. Nah, jadi di sini ada yang dibahas tentang penetration testing atau sebagai cyber security ya di red team. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini peraturannya banyak ya teman-teman, bisa kalian baca sendiri atau pelajari ya. Tapi kita scroll ke bawah saja untuk melihat langsung terkait peraturan sertifikasi yang disarankan.
Nah, ini adalah daftar persyaratan dokumen administratif dan ketentuan kualifikasi ya. Kalau ingin menjadi sepertinya ini ingin ini ya syarat pendaftaran penyedia jasa audit, ingin mendapat pengakuan atau menjadi anggota dari ASPI ini ya. Nah, ini untuk mungkin organisasi ya. Jadi di sini kan ada nih daftar nama paling sedikit 3 orang auditor TI atau auditor penguji yang akan didaftarkan oleh penyedia jasa audit gitu. Nah, kita scroll terus ke bawah. Oke, di sini daftar tabel sertifikasi ya. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat di sini ya, daftar tabel sertifikasi dan sebelumnya ini persyarat pendaftaran ini kualifikasi ya. Nah, yang pertama pengalaman profesional. Kalau kita lihat di sini memiliki pengalaman pengakuan audit TI paling kurang 3 tahun ya untuk penyedia eh, penugasan ya. Paling sedikit 1 tahun untuk anggota penugasan. Oke, sama ini. Nah, untuk pendidikan latar belakang ya dan non formal memiliki pendidikan sarjana S1 atau sederajat gitu. Jadi memang dibutuhkan juga sih untuk pendidikan ya. Ini juga sama. Oke, dan ini kualifikasi teknis, information gathering ya, reconnaissance, vulnerability assessment, exploitation, post exploitation dan pelaporan. Oke, terus kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini bisa kita lihat tabel daftar sertifikasinya. Ya, untuk tabel daftar sertifikasi, di sini ada auditor TI ya, yang dibutuhkan yang pertama yang paling kecil di sini adalah sertifikasi auditor TI BNSP, kemudian GSNA ya, kemudian ISO, kemudian di sini ada Certificate in the Governance of Enterprise TI ya, ada CISM, CISSP, ada CISA ya. Dan untuk penguji auditor ini bisa kita lihat ya sebagai pentester. Yang pertama C, Certificate Ethical Hacker. Yang kedua CPTS. Kemudian ada CompTIA Pentest Plus, LPT ya. Kemudian CPEN, kemudian ECSA, PNPT, MAPT, EWPTX ya. Kemudian EWPT, ECPTX, ECPPT ya. Dan GCPN, GWAPT ya. Dan seterusnya di sini ada CRS juga dan OSWE, OSWA, OSEP dan yang nomor satu adalah OSCP. Nah, jadi teman-teman silakan eh, ambil sertifikasi yang memang sesuai dengan kebutuhan industri pada saat ini. Kalau saran saya bisa merujuk ke ASPI ini ya. Jadi dia ada standarisasi penguji auditornya bisa kita ambil di sini. Mungkin kalau teman-teman yang masih masih baru bisa ambil C ya, saya sarankan atau CompTIA Pentest Plus. Nah, kalau misalnya sudah expert bisa teman-teman ambil EWPTX atau EWPT ya. Kalau untuk mobile MAPT, terus kalau untuk eh, yang lebih expert lagi bisa ambil OSCP ya. Nah, dari sini kita bisa tahu ya kira-kira sertifikasi apa saja yang harus kita ambil untuk level up karir dan apa namanya eh, persyaratan-persyaratan yang lainnya. Yang pertama tadi ya harus S1, minimal S1 sederajat dan pengalaman 3 tahun. Kemudian juga untuk sertifikasi ada di tabel auditor penguji keamanan dari ASPI. Demikian terima kasih teman-teman sudah melihat video ini. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini. Kemudian jangan lupa untuk share juga videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar.